Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Faslun, bermula ini satu pasal pada menyatakan tawakal. Kalau mengikutkan pengucapan dalam bahasa Arab itu tawakul, ya. Ini bukan prinsip. Mau tawakal, tawakul, ya. Lidah Indonesia sebutnya tawakal, bahkan belakangan menjadi tawakal. K-nya satu. Itu tak begitu prinsip, ya, tak begitu penting, tak apa. Apa itu tawakal? Yakni menyerahkan diri kepada takdirkan Allah Ta'ala. Perhatikan kata menyerahkan diri. Jadi tawakal itu bukan pasrah. Karena pasrah adalah putus asa. Menyerahkan diri adalah sebuah tindakan sadar bahwa diri harus diserahkan kepada sesuatu. Pastilah yang menyerah itu kurang dari sesuatu yang menjadi tempat atau objek seserahan. Kita subjeknya, tempat kita menyerahkan itu objeknya. Itu subjek yang menyerahkan. Pasti. Jadi menyerahkan dirinya diserahkannya. Itu tawakal. Jadi tawakal itu bukan putus asa, pasrah, bukan, tapi menyerahkan. Tindakan sadar, tindakan aktif. Menyerahkan dirinya. Tentulah diri yang diserahkan kepada sesuatu itu pastilah lebih segala-galanya daripada yang menyerahkan. Nah, dilihat di sini, menyerahkan kepada takdirnya Allah Ta'ala. Diserahkan kepada takdir Allah Ta'ala. Disebut takdir, maknanya sejatinya adalah menyerahkan diri kepada Allah. Jadi, tawakal adalah menyerah kepada Allah. Menyerah kepada Allah dalam pengertian serahkan diri pada ketetapan Allah Ta'ala. Takdir, ya. Meskipun nanti di dalam mengaji tauhid antara qadar dan qada ada perbedaan, tapi itu tidak begitu prinsip. Takdir itu artinya ketentuan, qada artinya ketetapan. Kalau tadi saya artikan takdir adalah ketetapan Allah Ta'ala dalam pengertian umum. Yang begitu-begitu hendaknya tidak membuat kita berselisih paham. Jadi tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah dalam kaitan dengan ketentuan Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala. Sama ada ya ketetapan Allah itu baik atau jahat. Ini pun mau hati-hati memahami. Berarti ada ketetapan Allah yang buruk, yang jahat. Sedangkan Allah Rahman Rahim, pengasih penyayang ke kita. Maksudnya dalam kaitannya dengan kita, ada yang menurut kita baik, ada yang menurut kita tidak baik. Ada yang menurut agama baik, ada yang menurut agama tidak baik. Bukan dari segi bahwa nanti dalam masalah tetap menetapkan itu ada namanya qadhi, ada namanya qadha, ada namanya maqdi. Itu ngajian di tauhid. Qadhi penetap, qadha ketetapan, maqdi yang ditetapkan. Jadi ditinjau dari segi qadhi dan qadha, semuanya baik. Tapi ditinjau dari segi maqdi, sesuatu yang ditetapkan, apa yang kata Allah secara agama baik, baik. Yang kata Allah secara agama buruk, buruk. Apa yang dialami oleh manusia, menurut manusia itu baik, baik. Menurut manusia itu buruk, buruk. Tetapi apakah qadha itu baikkah, burukkah? Baik belaka. Apalagi qadhinya, qadhi penetap, qadha perbuatan menetapkan. Nah, hanya selaku orang berakal, kita meninjau hikmah. Dari sisi hikmah, yang buruk itu mesti dapat hikmahnya. Jadi dari sisi hikmah, maka baik.
Hanya persoalannya kadang-kadang kita tak dapat apa hikmah itu. Baik, itu nanti dulu yang lain ya. Nah, jadi yang jelas tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan percaya akan dia pada barang kelakuannya. Percaya kepada takdir Allah itu apapun kejadiannya. Maka yaitu tawakal sifatnya sangat baik daripada segala perangai kepujian. Karena ia tawakal itu perangai yang membawa kepada kuat ibadat. Kalau kita yakin semuanya, kalau kita serahkan kepada Allah semuanya, itu kuat kita beribadah. Ingat ya, ini kerja hati, kerja jiwa, kerja dalam. Orang sekarang mungkin supaya mudah memahami, kerja pikiran. Jadi tawakal itu kerja pikiran, bukan kerja fisik. Nah, pikiran yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, kerja diri. Nah, itu sama. Kerja hati, kerja pikiran, kerja jiwa, kerja diri. Orang yang sepenuh hati menyerahkan dirinya kepada Allah, dia akan kuat ibadat. Karena dia percaya betul sama Allah Ta'ala. Kuat ibadat. Ya, perhatikan firman Allah Ta'ala surat 3 ayat 159 ini. Ali Imran. Ini cuma sekali disebut di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, cuma sekali ini. Al-mutawakkilin. Nah, cuma sekali disebut dalam Al-Quran. Surah 3, 159. Bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih ia akan orang yang tawakal akan dia. Akan orang yang tawakal itu tiada bersangkutan hatinya dengan segala sebab dunia ini. Nah, itu. Ini kan balik kepada tauhid lagi. Nanti kalau kita mengaji tauhid namanya sebab beradat. Bagaimana cara kita meninjau sebab beradat? Orang tawakal itu tidak bersangkut hatinya kepada sebab beradat itu. Bahwa secara realitanya saya kenyang karena makan nasi, iya. Tapi dalam hati saya, dalam keyakinan saya, dalam pikiran saya, dalam benak saya, mesti ke Allah. Bahwa Allah yang buat kenyang. Ah, itu. Jadi main dia jalan sekaligus luar dan dalam, kulit dan isi. Maka ketika itu jadilah ia tetap ibadatnya. Oleh karena sebab beradat bagi dia, oleh karena hati dia tidak bergantung kepada sebab beradat itu, melainkan kepada Allah Ta'ala, maka jadi tetap ibadat dia. Nah, tetap itulah disebut istiqomah. Nggak ada pengaruh sama dia. Mau dipuji orang, dia tetap ibadah. Disanjung orang, dia tetap ibadah. Mau dibenci orang, dia tetap ibadah. Dimaki orang, dia tetap ibadah. Nggak ada urusan. Karena semuanya ini dia lihatnya sebab beradat saja. Yang tidak ada terjadi kalau tidak karena ketetapan, ketentuan Allah Ta'ala. Jadi dia ke sana. Tapi ini di dalam, bukan di luar ya. Nggak bisa kita pindahkan itu keluar. So, kalau kita pindahkan keluar, kacau dia. Nah, isi kalau dipindahkan jadi kulit, kulit jadi isi, alam ini berantakan, kira-kira begitu. Dan tetap pada ibadat itulah orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala akan dia. Maka yang sebenar-benar tawakal itu berpegang hatinya. Tidak nih, berpegang hatinya, jiwanya, dirinya, benaknya. Kalau bahasa orang sekarang lebih mudah, pikirannya kepada Allah Ta'ala. Serta tiada berubah harapan akan Allah Ta'ala. Bukankah harapan juga di dalam, bukan di luar? Ketika ketiadaan rezeki. Nah, maksudnya ketika kurang. Tapi kalau kita kaji tauhid, nggak ada rezeki yang nggak ada. Atau nggak ada rezeki yang kurang. Semua rezeki itu pas. Nah, memang sudah begini rezeki untuk dia. Nah, tetapi, misalnya gini lah, dia perlu Rp3.000. Dapatnya Rp2.000. Nah, ketika dapat Rp2.000 padahal Rp3.000 yang dia perlukan, maka kita mengatakan dia kekurangan rezeki. Kalau ketiadaan tidak, ya. Tidak ada makhluk yang Tuhan ciptakan tanpa rezeki. Ini maksudnya kekurangan rezeki. Maksudnya tiada seribunya. Misalkan dia perlu 3.000, dapatnya 2.000. Ketiadaan rezeki yang seribunya. Jadi ketika tiada seribunya itu dapatnya 2.000. Dia tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan 1.000 itu. Nah, ditinjau daripada 3.000, maka yang 2.000 kita sebut kurang. Tapi pada ketika dia dapat 2.000, kita bilanglah yang 2.000 itulah yang pas saat itu. Harus pandai melihatnya. Misal keperluan dia sehari, saya ulang lagi, keperluan dia sehari Rp3.000, dapatnya 2.000. Maka ketika dapat 2.000, kita bilang, untuk dia yang terbaik saat itu adalah 2.000. Saat itu, misal kata jam 2, jam 3, sedangkan hari itu kan sampai, misalkan kalau terbenam matahari kan sampai jam 6 sore, kira-kira begitu.
Maka sampai jam 2 siang, ketika dia dapat Rp2.000, padahal diperlukan 3.000, maka kita bilang yang terbaik pada jam 2 itu, yang pas, yang cocok untuk dia pada jam 2 itu adalah Rp2.000. Melihat keperluannya 3.000, maka yang 1.000 kita sebut kurang, karena nggak ada kan. Jadi kurang, rezekinya kurang, dalam pengertian kurang 1.000. Namun hatinya tetap kepada Allah Ta'ala juga. Hatinya tetap. Nah, jadi macam manapun, hatinya tetap pada Allah. Dan tetap juga hatinya kepada perintahnya Allah. Itulah yang sebenarnya hakikat tawakal. Jadi tawakal itu bukan kerja luar, tapi kerja dalam. Ringkas kata, kalau bahasa saya dulu nggak open, dia los. Kalau bahasa orang Melayu, lata. Kalau bahasa anak sekarang, emang gue pikirin. Yang penting, apa perintah Allah kubuat. Apa larang Allah tidak kulakukan. Kujauhi, kutinggalkan. Kalau pernah kubuat, kutinggalkan. Kalau belum pernah, kujauhi. Bahwa terjadi begini yang baik, terjadi begitu yang buruk pada diri dia, dia tetap pergantungan jiwanya kepada Allah Ta'ala. Apalagi situasi zaman sekarang ini, pergantungan jiwa itu sangat diperlukan kepada sumber hidup supaya tidak terjadi kegoncangan dalam hidup ini, supaya tidak, itu hikmah. Tapi secara tauhid bukan persoalan supaya, tapi tetap harus kepada Allah berpegang. Dan adalah terlebih sangat sukar pada orang awam. Mengapa orang awam suka tawakal? Karena mereka terdinding, terbatas dengan segala sebab dunia ini yang berada. Orang awam itu susah tawakal karena pandangan dia hanya melihat apa yang nampak. Itu saja tanpa melewati itu. Jadi kalau kita ke kedai roti, yang kita nampak aneka ragam roti, itu saja. Tidak tahu dia sesungguhnya seluruh roti ini bahan dasarnya sama. Air, tepung, gula, garam, telur. Bahan dasar, dia nggak lihat itu. Dia hanya lihat apa yang nampak. Itu maka orang awam susah untuk tawakal karena dia hanya terbatas pada apa yang nampak, satu. Yang kedua, karena kasih mereka itu akan keinginan nafsunya. Nah, dua, menuruti apa kata nafsu. Karena nafsu itu suka yang enak-enak. Itu sifat nafsu suka yang enak. Maka orang awam susah tawakal, nomor satu karena dia terhenti melihat apa yang konkret, ada apa yang nyata. Yang kedua, dia apa tuh namanya, dia suka kasih cinta kepada keinginan nafsunya. Nafsu itu suka yang enak, suka yang begitu-gitu aja. Dia nggak mau tahu, pokoknya asal enak kue ini, asal enak roti ini, makan. Apa yang ada di sebalik roti, apa akibatnya, itu nggak urusan, nggak penting. Itu. Jadi pikiran dia kurang jauh, kurang dalam, kurang luas. Hanya terbatas pada apa yang dilihat. Yang ketiga, penyebab daripada orang awam susah tawakal itu, takut mereka itu akan gugur martabatnya daripada manusia. Itu dia. Takut gugur martabat daripada manusia. Kalau berpegang kepada Allah, dari berpegang kepada makhluk. Sebab kalau awak, bahasa kita, nebeng sama makhluk, ngikut sama makhluk, nanti kan kita bisa ikut terkenal. Kita bisa mungkin bertambah properti kita. Apa keperluan jadi mudah. Tapi kalau tawakal kepada Allah Ta'ala, hati berpegang kepada Allah, tidak dekat sama manusia, nanti harta kita bisa berkurang. Kita tidak ikut terkenal. Apa-apa nanti jadi susah. Takut itu. Maka dia nggak mau tawakal. Nebengnya kepada makhluk. Jadi tiga sebab orang awam susah tawakal. Satu, dia hanya terbatas pada apa yang dilihat, yang konkret. Dia suka memenuhi keinginan nafsu dia karena memang enak. Salah satu ciri nafsu itu adalah enak. Jadi sesuatu ini kalau kita lakukan enak aja. Nah, itu biasanya itu adalah tebengan nafsu, domplengan nafsu, mau hati-hati. Ya, yang ketiga, itu susupan nafsu. Yang ketiga, takut rendah martabat di sisi manusia. Sebab kalau kita dekat dengan manusia, hati dekat dengan manusia jauh dari Allah, secara zahir ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Ya, ini hati-hati. Maka jadi kasihlah mereka itu akan mufakat dengan segala manusia pada hawa nafsunya. Nah, karena takut gugur, takut jatuh martabat, dia mufakat. Ikut sajalah. Dia suka mufakat pada apa saja yang terjadi pada manusia. Ini makanya dia menjadi kompromistis. Dia menjadi kompromistis
dan suka apa? Dia suka menyesuaikan diri dengan apa yang ada pada manusia. Jadi bukan hanya kompromistis, ya, tapi dia konformitas. Kompromistis dia kompromi, konformitas dia suka konform aja. Apa yang suka setuju saja apa yang ada pada manusia. Akibatnya dia menjadi adaptif, dan yang lebih mengerikan kalau dalam bahasa agama itu bahasa Arab, mudahana. Mim, dal, alif, ha besar, nun tabulat. Mudahana itu menjilat. Sebab dia tawakal tidak kepada Allah Ta'ala. Ini hati-hati ya. Padahal dikata mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala itulah memberi akan kami akal dan kuat. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan kau? Yang ngasih kau akal siapa? Yang memberi kau kekuatan, potensi, kemampuan ABC di semua itu siapa? Allah Ta'ala. Siapa yang menciptakan kau? Allah Ta'ala. Itu secara umum. Kita spesifikkan siapa memberi kau akal? Allah Ta'ala. Siapa memberi kau kekuatan? Allah Ta'ala. Tapi justru dia tidak tawakal kepada Allah. Karena tiga tadi. Maka betapa kami tiada usahakan sebab, kata mereka, menurut akal kami, macam mana kami tidak mengusahakan sebab? Awas ya, ini bukan kerja luar, kerja dalam. Sebab akibat itu, zahirnya memang kita buat. Sebab saya mengangkat tangan seterusnya. Maka bergeraklah itu. Sebab saya begini, maka begitu. Itu memang secara zahir kita yang buat. Tetapi ingat, ini semua adalah keyakinan di dalam. Di dalam hati kita harus tancap setancap-tancapnya bahwa ini bukan usaha saya, tapi kena izin Allah Ta'ala. Ini harus hati-hati. Jadi jalan dia seiring ya. Jangan ambil keputusan dulu. Saya harap tidak mengambil keputusan dulu. Nanti ada di bawah penjelasannya. Maka betapa kami tidak usahakan sebab, kalau bahasa kita di Medan ini, kayak mana nggak kami buat? Kayak mana nggak kami usahakan? Dan betapa tiada kami bicarakan akan dia. Maka jikalaulah tiada memberi bekas usaha kami, kalau bahasa kita, maka kalaulah tidak memberi efek perbuatan manusia itu, niscaya tiadalah diberi akan kami yang demikian itu, ya aku tuh akal dan kekuatan dan potensi. Kuat itu potensi. Kalaulah usaha manusia tidak memberi efek terhadap sesuatu, itu bahasa kita Melayu lama, tidak memberi bekas. Kalaulah usaha manusia tidak memberi efek terhadap sesuatu, lantas untuk apa Allah memberikan kita akal dan kekuatan, akal dan kemampuan, akal dan potensi itu? Karena itulah makanya kami mengatakan, ya kami berbuat ini karena usaha kami ini, tak ada lain. Maka jadilah hati mereka itu kuat akan Allah Ta'ala dengan sebab yang demikian itu. Ini kata mereka. Kata orang awam tadi. Kita tidak tolak itu secara zahir. Kan kita kaji dari awal tadi bahwa ini persoalan keyakinan. Bukan persoalan lain. Ini masalah dalam. Jangan sempat luar jadi berpindah ke dalam. Apa jadinya? Durian yang kulitnya tajam itu menjadi isi dalam. Sedangkan isi dalam yang lembut jadi bahagian luar. Ini kan kacau balau. Makanya penempatan ini, jadi mengaji ini sebenarnya mengajak kita untuk menempatkan mana kulit, mana isi. Kalaulah pemahaman yang barusan disebutkan ini sebagai bahagian daripada isi, kan berbahaya. Karena dalam keyakinan saya, dalam keyakinan kami, kamilah yang berusaha. Ini berbahaya. Dan tiada diketahui oleh mereka itu akan bahwasanya perbuatan itu tidak memberi bekas, tidak memberi efek dengan usaha mereka itu. Maka disangka mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala menyerahkan segala sebab dunia ini kepada mereka. Nah, seakan-akan didelegasikan Allah, kalian urus semua, aku nggak ikut lagi. Sebab itulah sangat sukar tawakal atas mereka. Ingat, ini persoalan keyakinan. Adapun orang khas, orang yang khas, orang-orang istimewa telah diketahui oleh mereka itu dengan ilmu yakin bahwasanya segala sebab beradat itu dan pekerjaan itu semua pada tangan Allah Ta'ala. Memperbuat ia Allah barang yang dikehendakinya. Sama ada ia baik atau jahat. Saya sudah terangkan tadi di atas apa baik, maksud baik, apa jahat ya. Tiada pada tangan mereka manusia itu sesuatu ikhtiar juga pun. Artinya bukan inisiatif kita semurni-murninya. Bahwa kita berinisiatif, iya, tidak ditolak. Ini persoalan keyakinan. Jadi kalau saya tanya kita, tekstur durian itu tajam, keras, atau lembut? Nah, maka karena saya bertanya secara zahir, tentu maksudnya adalah yang zahirnya, bukan dalamnya.
Yang dalam itu, dia tidak di mulut, dia di benak kita. Begitu mulut saya mengatakan durian tajam keras, mata saya melihatnya, benak saya langsung pada daging durian itu untuk dimakan. Jadi, jalanlah dia seiring kulit dan isi. Jadi, kalaupun disebut ikhtiar, kita dalam keyakinan kita bisa berikhtiar itu pun karena dikuatkan, dimampukan, dikuasakan oleh Allah Ta'ala. Bang, saya mau beli durian yang lembut lah. Heran itu penjual. Mana ada durian yang lembut? Duriannya keras-keras, kalau lembut ya busuk dibuang. Jadi pandai-pandai menempatkan syariat dan hakikat. Maka disebut di sini, mereka yakin tiada pada tangan mereka suatu ikhtiar jua pun, dan tiada takut akan gugur martabat daripada manusia sekali-sekali, sama sekali maksudnya. Karena hukum azal itu kalau bahasa kita menjadi hukum asal. Maksudnya hukum yang memang azali itu tiada dapat berubah sekali-sekali. Artinya apa yang Allah tetapkan? Azali itu pangkal yang tiada tahu kita. Nanti memang dalam ilmu tauhid ada perbedaan itu antara perkataan-perkataan azali dan kidam, apa maksudnya dan itu nanti. Tapi bagi kita untuk memahaminya secara mudah, azali itu pada diri Allah Ta'ala. Nah, itu Allah tidak berawal, begitulah dia azali itu udah tidak berubah sekali-sekali. Apa yang Allah tetapkan tidak berubah sekali-sekali. Maka menyerahkan dirilah mereka itu kepadanya Allah, sebab itulah mudah mereka itu menahan diri mereka itu daripada sesuatu yang datang kepada mereka itu. Maka jadilah mereka itu seperti mayit jua, tidak dapat memilih akan suatu. Dalam kaitan kita dengan ketetapan Allah, ya kita macam mayit. Allah bilang begini, jadi. Allah bilang begitu, jadi. Allahnya ya, ini yang kita tinjau Allahnya. Dalam kaitan kita dengan Allah itu macam mayit. Mayit apa kata manusia yang hidup? Digeser-geser mayit tadi, dibadi-badi mayit tadi, disiram-siram mayit tadi. Itu dalam pengertian bahwa tidak ada yang mengintervensi Allah Ta'ala. Begitu kira-kira. Bukan dalam pengertian kita tidak berusaha, tidak berpikir, tidak bekerja. Enggak. Kan berusaha, berpikir, bekerja. Itu kan disuruh oleh Allah Ta'ala. Tapi dalam kaitan kita dengan Allah, maka apa kata Allah jadi. Itu maksudnya. Jangan nanti difahamkan ini berarti kita tak bisa lakukan apa-apa. Mereka seperti mayit, tiada dapat memilih akan suatu. Lah ya mayit kapan milihnya? Kan nggak ada. Dalam kaitan kita dengan ketetapan Allah Ta'ala, apa yang bisa kita pilih? Ya Allah, aku memilih, tolong tetapkan aku begini ya, jangan begitu. Yang begini ini ketentuannya begini, jangan begitu, kan nggak bisa dalam kaitan dengan itu. Maka Allah yang buat, suka-suka Allah Ta'ala. Inilah martabat setinggi-tinggi tawakal, dan adalah orang yang tawakal dari martabat ini tiada sekali-sekali minta doa kepada Allah Ta'ala. Orang yang berkeyakinan baik kepada Allah, mereka tidak berdoa lagi. Orang salah paham, berarti sombong. Sedangkan Nabi aja berdoa. Ketika Nabi berdoa, itu banyak hal yang bisa kita tinjau. Di antaranya Nabi mengajari kita berdoa. Nah, lantas ini mengapa tidak berdoa? Karena dipandang mereka itu bahwasanya hukum azal, hukum asal, hukum yang pada diri Allah itu tiada dapat berubah-ubah. Nggak ada berubah-ubah lagi. Udah begitu, diterima sepenuhnya dari Allah Ta'ala. Tak usah lagi doakan. Nanti akan ada persoalan. Kan bukankah ada petunjuk dalam agama doa mengubah takdir? Ini harus pandai-pandai memahaminya. Apa maksud hadis Rasulullah itu doa mengubah takdir itu? Ya kalimatnya tidak setegas itu hadisnya, tapi pemahamannya adalah doa mengubah takdir. Maksudnya apa? Banyak sekali tafsir ulama di situ. Di antaranya begini. Allah tetapkan bahwa di Lauh Mahfuz, malaikat semua tahu si fulan begini, begini, begini. Nah, itulah urutannya. Tetapi di antara urutan itu terselip doa yang tidak disampaikan Allah kepada malaikat untuk ditulis di Lauh Mahfuz. Itu hanya ada pada diri Allah Ta'ala. Sehingga kita berdoa, yang harusnya kejadian begini, terjadinya begitu sebab doa. Padahal sebetulnya di dalam diri Allah urut-urutannya begini, 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 doa baru begitu. Tapi di Lauh Mahfuz tak ada begini, 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 langsung begitu. Maka meninjau ini disebut doa mengubah takdir. Artinya malaikat tidak tahu ada doa. Yang tahu malaikat begini, begini, begitu. Rupanya di sisi Allah begini, 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 doa begitu. Maka disebutlah doa mengubah
takdir. Nah, ada yang mengatakan tafsir hadis itu adalah doa mengubah takdir. Andai sebulan tidak berdoa, maka jadinya begitu. Begini, 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 begitu. Tapi karena dia berdoa, maka jadinya begini, begini, begini. Tidak begitu. Yang doa itu sendiri pun ada dalam takdir Allah. Jadi jangan difahami sebab doa saya, maka harusnya saya begini, jadi begitu. Ini berbahaya secara tauhid karena berarti ada intervensi manusia terhadap kuasa Tuhan. Akibatnya Tuhan mengubah itu karena pengaruh manusia. Secara tidak langsung kita mengatakan dalam bahasa yang sangat keras, Tuhan terpaksa mengubah itu karena doa kita. Lah artinya Allah kan tidak lagi dia kiamu binafsihi, tidak mandiri. Ini harap dipahamkan, dia tidak mandiri lagi. Dia sudah terpaksa. Ini mustahil. Ini harap hati-hati memahami ya. Baik. Bermula segala orang awam pada tawakal itu. Orang awam itu ada dua tingkat mereka bertawakal. Pertama, orang yang tawakal kepada Allah Ta'ala seperti orang yang menyerahkan diri kepada wakil. Karena arti kata tawakal itu, asal kata tawakal itu satu akar kata dengan wakil. Menyerahkan urusan. Ini yang pertama. Maka tiada hilang ikhtiar padanya. Artinya dia tetap menyadari bahwa saya bisa berikhtiar. Ini keliru. Dia tetap serahkan diri kepada Allah, tapi dia berkeyakinan dia bisa ikhtiar. Padahal sebenarnya keyakinan bisa berikhtiar itu bisa mengganggu tawakal kepada Allah. Karena seakan-akan dia lepas dari kuasa Allah Ta'ala. Nah, ini maksud Tuan Syekh. Ya. Seperti tiada hilang ikhtiar orang yang menyerahkan diri kepada wakil. Inilah tawakal yang terkebawahnya daripada martabat orang awam. Orang awam itu kalaupun tawakal di sini dia serahkan urusan kepada Allah, tapi dia masih berkeyakinan dia bisa berusaha. Padahal serahkan urusan kepada Allah, kita berikhtiar itu pun karena Allah Ta'ala. Nah, mestinya begitu, tapi ini tidak. Dia berkeyakinan masih bisa ikhtiar. Ini tawakal terendah, orang awam. Yang kedua, orang yang tawakal kepada Allah Ta'ala itu seperti kanak-kanak yang menyerahkan diri kepada perintah ibunya. Maka tiada diketahui kanak-kanak itu lain daripada ibunya. Jika adalah suatu hajatnya meminta ia kepada ibunya, tiada kepada lain. Dan terkadang menangis ia jika tiada diperkenankan hajatnya. Inilah tawakal awam, orang awam yang khawas. Artinya tawakal orang awam tapi predikat tinggi. Dia sadar betul kalau tidak pada Allah tak bisa. Sadar betul dia. Jadi semua-mua kepada Allah. Maka dalam martabat ini gugur ikhtiar pula. Seperti kanak-kanak tiada mempunyai ikhtiar. Yang kedua ini gugur ikhtiar. Dia sudah tak ada ikhtiar lagi pada mak awak lah, pada ibu saya lah, apalah panggilannya terserah. Nah, ini martabat yang tinggi pada orang awam. Tapi ibarat kanak-kanak itu kan masih minta doa, minta itulah doa. Tetapi tiada gugur minta doa kepada Allah. Seperti tiada hilang pada kanak-kanak itu minta kepada ibunya. Jadi jangan dibilang orang yang tidak berdoa itu sombong. Tidak. Dia sadar betul. Serah kepada Allah, jadilah apa yang terjadi. Itu dia. Dan dia malu untuk minta karena semua yang penting-penting sudah Allah Ta'ala berikan. Berarti meminta salah. Oh, tidak. Tidak. Itu macam saya ngelamar kerja. Nah, tapi kalau saya yakin nggak usah ngelamar pun, yang punya perusahaan ngasih saya tetap. Untuk apa saya melamar lagi? Itu. Untuk apa? Waktu itu kan jarang-jarang terjadi. Memang, maka tawakal itu dia proses untuk dekat kepada Allah Ta'ala menjadi tawakal itu prosesnya itu panjang. Maka berhasillah yang berhasil, belum berhasillah yang belum berhasil. Syahadan bermula, ini harus diingat, yang tiada dapat pada adat melainkan dengan usaha. Menurut adat, tanpa usaha tak bisa dia diperoleh, niscaya wajib diusahakan. Dia tengok ini. Maka saya bilang di awal tadi, jangan ambil keputusan dulu, hati-hati. Jadi sesuatu yang menurut adatnya tidak dapat tanpa usaha, wajib kita berusaha. Karena hukum syarak mewajibkan ikhtiar pada kita seperti makanan yang ada pada hadapannya. Maka pada adatnya tidak dapat naik, masuk sampai makanan tadi kepada mulutnya. Maka jika tawakal ya seumpama ini, biar ajalah kalau kata Allah naik, naiklah itu, sampai-sampailah itu, masuk-masuklah itu. Ini saya berdosa lah ya. Karena sebab beradat mengatakan wajib diusahakan. Inilah tempat yang wajib ikhtiar daripada hukum syarak. Wajib.
Ya, dan jika harus, arti harus itu boleh didapat pada adat dengan tiada usaha, atau tanpa usaha dia dapat. Bisa. Maka jika galib umum pada adat itu tiada dapat melainkan dengan usaha, niscaya tiada wajib. Nah, diusahakan dia. Jadi kalau menurut adatnya, umum sudah menurut adat, nggak diusahakan mendapat itu. Ya nggak wajib mengusahakannya. Dan terlebih baik ditawakalkan dia seperti mengambil bekal bagi orang yang berjalan dalam hutan. Ini maksudnya ini bagi orang, ini adat dulu. Kalau kita berjalan ke hutan, nggak usah bawa bekal pun nggak apa-apa. Di hutan banyak cukup makanan. Jadi berusaha saja itu tidak wajib. Ya, lebih bagus serah kepada Allah Ta'ala dan menghasilkan makanan yang lagi akan datang dimakannya. Pada adatnya begitu. Pada adat satu masa nggak usah dihasilkan, makanan akan datang pun cukup. Nah, maka yaitu dapat dihasilkan pada adat dengan tiada usaha. Dan jikalau sukar sekalipun, nah maka tak perlu diusahakan. Inilah tempat tawakal segala orang yang khas, orang yang khusus. Nah, yang begini ini lebih sukar, terlebih sukar tawakal ini pada segala awam. Dan jika galib umum pada adat dapat dengan tiada usaha, maka yaitu wajib tawakal akan dia. Jadi kalau tanpa diusahakan, secara umum dia pasti dapat, nggak usah diusahakan. Cara dulu, mau masuk ke hutan ada aja makanan. Tak wajib kita usahakan. Ya, tak wajib. Ya, tak wajib kita usahakan, biarkan saja gitu. Ya, wajib kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu ya. Seperti menghasilkan harta yang lebih daripada hajat. Menghasilkan harta yang lebih daripada hajat. Misal kata, ini hati-hati. Maka saya luaskan makna. Kita hajat kita bukan hanya fisik loh. Sandang pangan papan. Tapi hajat kita juga kejayaan di akhirat. Seberapa besar hajat kita kepada akhirat. Sebegitu banyaklah ambil usaha untuk ke akhirat tadi. Misal, saya sedekah ikhlas Rp1.000. Saya sedekah ikhlas Rp2.000. Tentu lebih banyaklah pahala saya 2.000. Sedangkan hajat saya untuk jaya di akhirat. Maka untuk itu ambil sebanyak-banyaknya. Jangan pahami tawakal, udah nggak usah ambil 2.000, 1.000 aja yang penting ikhlas. Padahal kalau 2.000 ikhlas juga. Ini kira-kira begitu pemahamannya. Nah, maka itu dapat pada adat dengan tiada usaha, maka jika diusahakan pada yang semua ini, saya hilanglah tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi bila dapat tanpa usaha, galibnya umumnya, tapi diusahakan juga, maka keliru hadiah. Pada saat itu wajib dia tawakal. Kan? Tapi dia tidak tawakal. Salahlah dia. Berdosakah dia? Kalau ditinjau dari sisi ini berdosa, karena wajib tawakal, tapi dia tidak tawakal. Dia berdosa. Tapi masalahnya kan sulit kadang menentukan yang galib, yang umumnya bisa diperoleh tanpa usaha itu yang mana. Itu kan pada umumnya sulit. Satu, pada satu masa sulit kita menentukannya. Dua, pada satu tempat sulit kita menentukannya. Tiga, jadi ini harus diluaskan dalam cara kita berfaham. Yang terpenting bagi kita, selama bisa berusaha, usahakan. Dengan catatan, usaha itu sendiri pun kalau Allah tidak ridho, tak jadi. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak jadi. Ingat, tempatkan luar di luar, dalam di dalam. Jangan gara-gara tawakal, diam, tak berusaha, tidak. Contoh terbaik tentunya adalah para sahabat. Kita tak sebut lagi Rasulullah, itu udah memang begitulah. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah, coba lihat. Ya. Inilah tempat tawakal segala awam, yaitu mereka masih berusaha. Apa maksud berusaha? Dalam, bukan luar. Sebab orang soleh, sesoleh-solehnya, bahkan Rasulullah, segala sahabat Nabi yang terbaik itu pun masih berusaha secara zahir. Jadi persoalan tawakal ini bukan persoalan zahir, tapi persoalan dalam. Dalam tidak boleh kita berkeyakinan kitalah yang berikhtiar. Tidak boleh sama sekali. Ya, ini semua kehendak Allah Ta'ala. Tapi jangan dilucapkan, ini semua kehendak Allah Ta'ala. Sedangkan yang hendak tadi adalah saya, kita. Di dalam, jangan pindah keluar. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Ya, pertemuan akan datang, kita cerita tentang mahabbah. Mahabbah cinta atau kasih. Ini akan datang. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.